Sistem bantu berikutnya adalah sealing system. Fungsi dari sealing system ini adalah untuk mencegah kebocoran aliran uap yang ada di sisi-sisi yang berbatasan antara bagian yang berputar, poros di sini, dengan casing. Ada di kedua sisi ini. Misalnya ini adalah sisi tekanan tinggi. Ketika terjadi kebocoran antara poros dengan casing, maka di sini uap dengan tekanan tinggi itu akan keluar. Kemudian jika kebocoran terjadi pada tekanan rendah, batasan antara poros dengan casing pada sisi ini, maka kebocoran di sisi ini akan menyebabkan udara luar itu akan masuk ke dalam sistem. Karena ini terjadi pada tekanan rendah, pada tekanan di bawah 1 atmosfer. Nah, kebocoran uap pada turbin uap itu akan berakibat efisiensi turbin turun. Karena berarti kalau di sini ada kebocoran, maka di sini uap itu tidak bisa berubah dari energi tekanan menjadi energi mekanik. Tidak bisa melakukan kerja yang berguna bagi turbin. Kemudian prinsip dasar dari sealing system itu adalah mengalirkan uap. Mengalirkan uap untuk menghalangi kebocoran. Di ujung-ujung ini, di bagian ini, bagian yang berbatasan, akan dipasang gland sealing system. Ini gland housingnya, kemudian ini gland seal-nya, kemudian di celah antara keduanya ini akan dialiri uap. Namanya adalah uap perapat atau sealing steam, gland steam sealing. Uap dialirkan ke rotor gland. Kemudian gland steam flow-nya itu bisa diambilkan dari uap yang berasal dari boiler. Kemudian uap ini masuk ke header, gland steam header. Kemudian dari sini ini akan dialirkan ke setiap sisi turbin yang membutuhkan. Misalnya ini ada HP, IP, LP turbin. Uap akan dialirkan ke setiap bagian yang berbatasan yang membutuhkan. Kemudian setelah menjadi penghalang di bagian-bagian yang membutuhkan ini tadi, kemudian uap akan dikeluarkan. Uap akan dikeluarkan kemudian masuk ke gland steam kondensor. Di sini uap akan dikondensasikan dan bercampur dengan drain, bercampur dengan uap yang berada di drain system, atau bisa juga nanti pada akhirnya akan bergabung dengan feed water yang berasal dari kondensor. Ini contoh aliran uap yang lain. Di sini diatur dulu tekanannya, LPG superheater, kemudian baru ini masuk ke setiap bagian yang membutuhkan gland steam system. Kemudian setelah keluar nanti masuk juga ke kondensor. Kemudian gland seal-nya itu adalah seal labirin. Seal labirin itu berbentuk cincin dengan serangkaian fin. Jadi di sini uap itu akan masuk, kemudian di sini ada alur yang tertentu. Karena ada alurnya, ini membesar, kemudian mengecil, membesar, mengecil, dan seterusnya, maka di sini bisa terjadi beda tekanan. Akibat beda tekanan dan alur ini, maka di area ini akan terjadi turbulensi. Adanya turbulensi di area ini nanti akan menyebabkan uap atau udara itu akan terhalang. Tidak bisa lewat di area ini akibat tertutup oleh turbulensi yang dibentuk oleh uap penghalang ketika terjadi kontak dengan seal ini. Nah, kemudian bentuk fin itu akan berbeda-beda tergantung dari tekanan, seberapa besar tekanan uap yang harus ditahan. Semakin besar tekanannya, maka kemudian bentuknya akan menghasilkan turbulensi yang lebih baik. Atau bisa juga ini didasarkan pada seberapa besar ekspansi arah aksialnya. Kalau misalnya seperti ini, turbulensinya akan lebih baik. Tetapi di sini berarti ada bagian yang akan bergesekan antara rotor dan stator ketika terjadi ekspansi. Misalnya ini ada ekspansi akibat perubahan temperatur, ini berekspansi pada arah aksial, maka ini bisa mengenai bagian ini juga bisa mengenai bagian ini. Ketika ini terjadi gesekan, maka di sini bisa terjadi getaran.
Maka ini harus dipertimbangkan ketika akan menggunakan jenis seal-nya, bagaimana ekspansi arah aksialnya. Kalau ekspansi arah aksialnya besar, terutama misalnya pada bagian yang memiliki temperatur tinggi, maka di sini lebih baik menggunakan yang celahnya ini lebih besar. Nah, ini misalnya ini celahnya relatif lebih besar, sehingga ini cocok kalau ekspansi arah aksialnya besar. Nah, ini contoh gland sealing yang sedang dipasang pada poros dan casing. Ini misalnya, uap akan dialirkan di celah-celah ini. Kemudian ini ada contoh bentuk lain gland seal-nya. Kemudian ini contoh gland seal yang terpasang. Ini biasanya terbuat dari logam dengan kekuatan yang lebih lunak dibandingkan dengan poros. Ketika terjadi getaran dan ini bergesekan dengan poros misalnya, maka kemudian bagian ini, gland seal-nya ini yang akan kalah. Kemudian biasanya keruncingannya ini akan berubah menjadi lebih tumpul. Ketika ini lebih tumpul berarti fungsinya untuk menghasilkan turbulensi itu akan berkurang, sehingga kemungkinan terjadi kebocoran itu akan lebih besar. Pada saat itulah gland seal ini perlu diganti. Ini contoh alirannya, aliran uap yang masuk ke gland sealing-nya. Ini pada kondisi LP, low pressure gland sealing layout-nya. Uap masuk, kemudian menjadi penghalang di sini, kemudian bercampur dengan uap yang akan dikeluarkan. Nah, karena di sini ada uapnya, maka ini udara tidak bisa masuk. Kemudian gland steam kondensor. Setelah merapatkan, uap akan terkondensasi karena terjadi perpindahan kalor, kemudian dialirkan ke gland steam kondensor. Nah, ini contohnya. Kemudian berikutnya, sistem bantu adalah flange heating system. Pada flange, pada bagian turbin yang berbatasan, untuk turbin yang jenis casingnya bisa terpisah secara horizontal, maka di situ pada bagian tengahnya ada bagian yang memiliki ukuran lebih tebal. Ukurannya lebih tebal dibandingkan dengan bagian yang lain. Contohnya adalah seperti ini. Nah, ini adalah bagian flange-nya. Karena di sini nanti akan disatukan dengan menggunakan baut, maka di sini memiliki ketebalan yang lebih tinggi. Ketika ini ketebalannya lebih tinggi, otomatis proses perpindahan kalornya akan berbeda antara bagian flange dengan bagian yang lain. Nah, misalnya, bagian casing ketebalannya lebih tipis daripada bagian flange, flange-nya lebih tebal. Otomatis ketika terjadi pemanasan awal atau ketika turbin itu beroperasi, proses pemanasannya tidak akan merata antara bagian casing dengan bagian flange. Bagian flange yang lebih tebal itu perpindahan kalornya akan lebih lambat. Ketika antara flange dengan casing itu memiliki kecepatan perpindahan panas yang tidak merata, maka pada bagian perbatasan ini bisa terjadi retak. Karena bagian ini sudah memuai, sedangkan bagian ini belum. Pada perbatasan ini bisa terjadi keretakan akibat pemanasan yang tidak merata atau sering diistilahkan dengan temperatur stres. Supaya pemanasannya itu bisa merata, ini bisa merata, maka kemudian ada lubang-lubang yang fungsinya untuk dialiri uap, lubang-lubang pada flange yang dialiri uap, sehingga di sini bisa mendapatkan tambahan pemanasan selain dari uap yang mengalir di dalam casing. Sehingga pada perbatasan ini tidak akan terjadi thermal cracking. Nah, ini adalah layout sistemnya, uap dialirkan, kemudian ini akan dimasukkan di lubang-lubang pada flange, dimasukkan di lubang-lubang ini sehingga akan memanaskan flange-nya. Setelah memanaskan, kemudian ini alirannya akan dikeluarkan lalu masuk ke kondensor. Kemudian prinsipnya itu berbeda-beda antara satu sistem turbin uap dengan yang lain. Ini contohnya adalah mula-mula dijalankan secara manual dengan regulating valve dari control room.
Kemudian setelah mencapai temperatur tertentu, itu akan bekerja secara otomatis. Sistem akan berhenti ketika turbin mencapai 49% beban atau temperatur flange-nya sudah tercapai sekitar 250 derajat Celcius. Kemudian regulating valve dan orifice itu yang akan mengatur jumlah dan tekanan uap masuk, sehingga sama dengan tekanan di dalam casing luar pada saat beban penuh. Nah, ini contohnya. Ada lubang-lubang untuk steam inlet-nya, kemudian akan mengalir, memanaskan, lalu ini akan keluar. Kemudian berikutnya adalah LP Exhaust Spray Cooling System. Fungsi dari LP Exhaust Spray Cooling System itu adalah mendinginkan bagian exhaust dari turbin atau bagian keluar atau sisi keluar dari turbin. Biasanya ini terjadi pada saat beban rendah, karena ketika beban rendah, jumlah uap yang mengalir itu kan lebih sedikit. Uap yang mengalir lebih sedikit, sehingga pada turbin itu aliran menjadi tidak aerodinamis. Karena tidak aerodinamis, maka bisa terjadi resirkulasi uap, sehingga di situ akan terjadi kenaikan temperatur uap. Ketika temperatur uap itu naik, maka ini akan memperpanjang waktu cooling dari turbin atau waktu turbin bekerja tanpa beban. Sehingga pada akhirnya temperatur casing itu akan naik. Karena temperatur casing itu naik, maka di situ bisa terjadi distorsi atau pergeseran pada turbin alignment. Supaya ini tidak terjadi, maka kemudian turbin itu dilengkapi dengan LP hood spray atau penyemprotan air pendingin pada exhaust hood. Air kondensat itu akan disemprotkan di antara casing-casing LP turbin, sehingga kemudian bisa mendinginkan turbin pada tingkat-tingkat yang terakhir. Aliran air pendingin ini dikontrol oleh control valve, kemudian atau katup solenoid. Biasanya pembukaan katup ini dilakukan apabila temperatur uap keluar turbin lebih dari 70 derajat atau sesuai dengan setting dari turbinnya. Kemudian ketika terjadi beban rendah atau turbin trip. Ketika turbin trip, aliran uap masuk itu kan tiba-tiba dihentikan, sehingga yang mengalir itu hanya uap sisa di dalam turbin. Nah, ini bisa terjadi kasus yang sama. Aliran uap menjadi lebih sedikit, sehingga bisa terjadi resirkulasi dan menyebabkan pada tingkat terakhir itu temperaturnya akan naik. Supaya ini tidak banjir di ruang pada tingkat terakhir turbin tadi tidak banyak airnya, maka ketika sistem ini diaktifkan, dipasangi sistem interlock, sehingga katup pompa air kondensat itu akan dijalankan. Katup spray tidak akan membuka sebelum pompa kondensat itu dijalankan. Ini contoh layout sistemnya. Layout sistemnya adalah ini adalah air kondensat. Air kondensat itu diaktifkan, disemprotkan pada bagian turbin tingkat yang terakhir. Kemudian setelah keluar, ini akan dialirkan keluar. Pada kondisi normal, airnya disuplai dari kondensat extraction pump. Kalau ada kerusakan, maka ini menggunakan emergency spray water pump. Sehingga apapun yang terjadi ketika membutuhkan, itu selalu ada aliran dari aliran air kondensat masuk ke LP exhaust spray system. Kemudian ada sistem kontrol yang mengatur supaya ketika temperatur itu naik, itu akan memberikan sinyal ke pompanya. Ketika temperatur uap berada pada batas yang diizinkan, kemudian sinyalnya akan diberikan ke kontrol yang akan mengoperasikan spray control valve. Kalau temperaturnya sudah turun, maka alirannya akan dihentikan. Jika pada sistem proteksi, kalau ada kenaikan temperatur uap melewati batas yang diizinkan, maka alarm akan menyala dan turbin akan trip. Jadi jika LP exhaust cooling system ini tidak beroperasi dengan normal, tidak berfungsi dengan normal,
dan temperatur masih naik terus, maka turbin akan trip. Berikutnya adalah drain system. Drain system ini berfungsi ketika proses pemanasan, ketika cold starting dilakukan, uap masuk ke turbin pada kondisi turbin itu masih dingin. Berarti nanti uap yang temperaturnya tinggi itu akan mengenai permukaan turbin yang dingin, sehingga akan terjadi kondensasi. Ketika terjadi kondensasi, maka uap akan berubah menjadi cair. Setelah berubah menjadi cair, uap ini harus dikeluarkan, supaya ini tidak menurunkan efisiensi turbin. Kenapa bisa menurunkan efisiensi turbin? Karena pada tahapan berikutnya, ketika ada uap dengan tekanan dan temperatur yang tinggi masuk ke turbin, terjadi kontak dengan air kondensat tadi, kemudian air kondensat tadi akan menguap, dan temperatur uap yang masuk tadi akan turun. Karena sebagian dipakai untuk menguapkan air kondensat ini agar temperaturnya sama dengan uap yang masuk. Sehingga efisiensi akan turun karena terjadi penurunan temperatur uap yang masuk ke turbin. Nah, ketika ini menjadi air kondensat harus dikeluarkan, maka ini diambilkan dari titik terendah pada pipa atau pada turbin, kemudian baru dikumpulkan di drain receiver, baru dialirkan ke kondensor. Nah, ini dari bagian turbin, bagian sisi terendahnya itu ada lubangnya, kemudian untuk mengeluarkan air kondensat, lalu dialirkan ke drain receiver. Setelah dari drain receiver nanti akan digabungkan dengan air kondensat yang keluar dari kondensor.